Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 10 kali 15 dengan 4 buah kamar tidur di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya, tekan perintah LA pada keyboard lalu tekan Enter. Selanjutnya klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Ini kita beri nama dimensi, lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Ini kita beri nama dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer, klik. Lalu di sini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama teks. Oke, setelah itu lihat di garis as. Untuk warna garis as kita klik di sini, lalu kita ganti warnanya menjadi merah ini. Lalu klik OK. Setelah itu untuk tipe garis as ini juga klik di tulisan continuous garis as ini. Lalu ini kita klik load, lalu pilih yang ini, lalu klik OK. Setelah itu klik lagi yang ini, lalu klik OK. Setelah itu lihat di garis bantu, untuk warna garis bantu klik di warna garis bantu ini. Kita ganti warna menjadi warna ungu seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu lihat di kolam, klik di warna kolam ini, ganti warnanya menjadi warna biru muda. Klik OK. Setelah itu untuk pintu dan jendela, klik di warnanya ini. Kita ganti warnanya menjadi hijau muda seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu tutup layar, lalu klik di sini, pilih layar garis as. Ketik perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 1000, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 1500, lalu tekan Enter. Setelah itu klik di sini, lalu tekan X, Enter. Setelah itu kita akan membuat ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu di sini kita masukkan angka 325, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini. Lalu klik, setelah itu tekan Enter, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik seperti ini, lalu tekan Enter. Tekan Enter lagi, masukkan angka 200, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 100, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik lagi di sini, arahkan lagi ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 200, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 300, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter, masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 350, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter. Lalu klik yang di sini, arahkan ke atas seperti ini, lalu klik. Lalu tekan Enter. Oke, setelah itu ini kita akan memberi dimensi sementara di sini hanya untuk sebagai garis bantunya. Kita pilih ke layar dimensi dulu. Tekan D, Enter. Klik modify di sini, lalu untuk teksnya ini teks height-nya kita buat 25, lalu klik OK, lalu close. Setelah itu tekan perintah keydim pada keyboard, lalu tekan Enter. Seleksi ini, tekan Enter, tarik ke atas seperti ini. Lalu tekan Enter lagi, seleksi yang di sini, tekan Enter, tarik ke bawah seperti ini.
Setelah itu tekan enter lagi, ini kita seleksi, tekan enter, tarik ke mari, klik di sini, tekan enter, seleksi lagi seperti ini, tekan enter, tarik ke mari. Oke, ini sudah ada dimensi bantu sementara seperti ini. Jadi setelah itu kita akan memotong garis yang tidak perlu. Untuk membentuk ruangannya tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Setelah itu hmm, yang pertama ini kita klik atau kita potong ini karena ini tidak diperlukan. Setelah itu ini juga kita klik untuk menghilangkan atau memotong garisnya. Oke, untuk denah ruangan sudah seperti ini. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini dimensinya kita hapus terlebih dahulu. Kita nonaktifkan dulu layar garis asnya, klik di lampunya ini. Lalu ini kita seleksi semua. Lalu kita tekan delete, menghapus. Lalu aktifkan lagi layar garis as seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu ini kita tekan O, enter, masukkan angka 100, enter, klik di sini, arahkan ke mari seperti ini, lalu klik, tekan enter, lalu tekan TR, tekan enter 2 kali, klik di sini. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, ini
denahnya sudah terbentuk, ruangannya sudah terbentuk seperti ini. Setelah itu eh, kita akan ke layer kolom untuk membuat kolom. Hmm, Di sini kita akan membuat kolom. Tekan perintah REC, tekan enter, klik di sini, tarik ke sini, masukkan angka 15, tekan koma, lalu tekan 15, tekan enter. Seleksi ini, tekan M, enter, ini kita move atau kita pindahkan ke sini, lalu klik di sini. Setelah itu ini klik lagi, kita copy, tekan CO, enter. Kita klik di sini, lalu kita copy, kita taruh di sini. Di sini tinggal diklik seperti ini di setiap area yang memerlukan kolom seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu kita buat dinding, pilih layar dinding. Tekan peta REC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, tarik ke bawah, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan, naikkan ke atas seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping, klik di sini, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, klik di sini. Setelah itu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu tekan enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan
membuat pintu dan jendela untuk kita tempatkan pada denah ini. Oke, ini ternyata tidak ada, bisa kita hapus saja garisnya karena ini ruang terbuka. Kita buat garis seperti tadi, tekan L, enter, klik di sini, klik di sini. Oke, setelah itu hmm, kita akan membuat denah pintu dan jendela. Pilih layar pintu dan jendela, ketik perintah REC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 5, tekan koma, lalu masukkan angka 15, tekan enter. Setelah itu, tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, masukkan angka 75, lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, tekan CO, enter. Klik di sini, taruh kemari, tekan enter. Setelah itu ini dihapus. Tekan lagi perintah REC, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 3, tekan koma, masukkan angka 80, lalu tekan enter. Seleksi ini kita pindahkan, M, enter, kita pindahkan dengan perintah M atau move, klik di sini, kita pindahkan kemari, tekan perintah ARC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Setelah itu tekan TR, tekan enter 2 kali pada keyboard, klik di sini untuk memotong garis yang lebih, tekan enter. Setelah itu ini seleksi, tekan CO, enter, kita copy ke mari. Ini klik di sini, tekan enter. Klik yang ini, tekan delete, kita hapus, seleksi semua, tekan MI, enter, klik di sini, klik di sini, tekan no. Setelah itu tekan B, enter, beri nama pintu 1 di sini. Lalu tekan pick point, klik di sini, lalu klik select object, seleksi objeknya, tekan enter, klik OK. Lalu tekan perintah B lagi pada keyboard, tekan enter. Di name ini kita beri nama pintu 2, klik pick point, klik di sini, klik select object, seleksi objek yang ini, tekan enter, klik OK. Sepertinya ini ada yang miring, kita cek apakah ini miring. Oke, ini sudah. Nah, ini agak miring sedikit garisnya. Jadi ini kita rotasi, RO, enter. Kita coba move seperti ini. Tapi kalau kita move tidak sejajar juga. Oke, sepertinya ini harus kita buat ulang. Klik di sini, tekan X, tekan enter. Setelah itu ini kita hapus dulu. Lalu ini kita ulangi, MI, enter. Kita ulangi seperti ini. Pastikan ini sudah lurus. Oke, klik kalau sudah lurus. Klik no. Kita coba lagi lihat apakah ini sudah lurus. Oke, ini baru lurus. Ini kita hapus. Tekan B, enter. Lihat ini tadi pintu 2 bloknya. Lalu klik pick point. Klik ini, lalu klik select object. Seleksi objeknya, lalu tekan enter. Oke, pilih klik redefine. Setelah itu, ini kita seleksi, kita copy, CO, enter. Bukan kita copy, kita seleksi, tekan MI, enter. Kita cerminkan ke atau mirror ke arah ke sini.
pastikan ini lurus arahnya seperti ini. Klik kalau sudah lurus, lalu klik no. Setelah itu ini kita seleksi lagi, tekan MI lagi, tekan enter. Klik di sini, pastikan ini arah rotasi putarannya lurus seperti ini, lalu klik klik no lagi. Setelah itu seleksi semua ini, tekan CO, enter, kita copy ini ke mari, klik di sini. Setelah itu tekan escape, lalu seleksi seperti ini, tekan RO pada keyboard, lalu tekan enter. Ini kita rotasi, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, ini kita geser sedikit kemari. Oke, setelah itu kita akan membuat eh, jendela. Tekan perintah REC pada keyboard, lo tekan enter, klik di sini, masukkan angka 5, tekan koma, masukkan angka 15, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, masukkan angka 30, tekan enter dua kali, tekan enter lagi, klik di sini, masukkan lagi angka 30, tekan enter dua kali, lalu ini klik, kita copy, tekan CO, enter, klik di sini, taruh ke mari, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari garisnya, klik di sini, tekan enter. Setelah itu, ini kita copy, CO, enter, kita copy ke arah sini, klik di sini, tekan enter. Setelah itu, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 60, tekan enter, dua kali. Lalu ini kita copy, klik di sini, taruh ke sini, tekan enter, lalu klik ini, kita copy juga ini, klik di sini, taruh di sini, tekan enter. Setelah itu seleksi yang ini, tekan CO, enter, kita copy, ini klik di sini, kita copy, kemari, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan B, enter. Pada name di sini kita beri nama jendela satu, klik pick point, klik di sini, lalu klik select object, seleksi objeknya seperti ini. Setelah itu tekan enter, klik OK. Setelah itu tekan B lagi, tekan enter. Beri nama di name-nya ini jendela 2. Lalu klik pick point, klik di tengah ini, lalu klik select object. Kita seleksi objeknya seperti ini, tekan enter, klik OK. Setelah itu ini kita seleksi, lalu tekan CO, enter, kita copy ke mari, kita taruh di sini, ini kita rotasi ke arah atas, tekan perintah RO, lalu tekan enter, lalu klik ini rotasi 90 derajat ke arah atas seperti ini. Oke, ini kita pindahkan sedikit agar tidak berdempetan. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela. Oh ya, ternyata ini ada garis yang tertinggal. Jadi ini kita tekan X lagi. Nah, ini kita hapus dulu. Tekan L, enter. Klik di sini, arahkan kemari. Klik di sini, tekan enter lagi. Klik di sini, lalu klik di sini, tekan enter. Setelah itu tekan B, enter. Di sini klik yang ini, pilih jendela 2. Lalu klik pick point. Klik di tengah ini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, lalu tekan enter. Setelah itu klik OK, pilih redefine. Setelah itu baru ini kita copy lagi, kita copy, kita taruh di sini,
Lalu kita rotasi ke 90 derajat, tekan RO, Enter, klik di sini, arahkan ke mari seperti ini, masukkan angka 90 lalu tekan Enter. Oke, ini sedikit kita geser agar tidak terlalu dempet atau berdekatan. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan menempatkan pintu dan jendela. Hmm, di sini kita tempatkan pintu yang sama ini, klik ini, tekan CO, Enter untuk mengcopy. Klik di sini kita tempatkan. Ini di bagian depan, seperti ini. Nanti di ini kita klik di sini dulu. Kita buat ulang garisnya agar ada acuan bagian tengah. Baru ini kita taruh di sini. Midpoint, pastikan di bagian tengah midpoint ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan menempatkan pintu lagi yang seperti ini. Klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini. Kita tempatkan pintu yang ini di bagian ini, klik di sini. Setelah itu, tekan lagi Enter. Ada pintu yang seperti ini, klik yang ini, kan CO, Enter. Ini kita copy pintu ini, klik di sini. Ini kita taruh di bagian ini, klik di sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini. Ini kita taruh di sini, klik di sini. Setelah itu pintu yang sejenis juga ada di sini, kita taruh atau klik di sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang ini, klik ini, tekan CO, Enter, klik di sini, taruh pintunya di bagian ini, klik di sini, tekan Enter, lalu ada yang ini, klik pintu ini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita taruh pintunya di bagian ini, klik di sini, tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik di pintunya, tekan CO, Enter, klik di sini, kita taruh pintunya di sini, klik di sini. Setelah itu tekan Enter, lalu klik yang ini, tekan CO, Enter, klik pintu ini di sini, lalu kita tempatkan di sini, klik di sini, lalu tekan Enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik di sini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita tempatkan pintunya di sini. Lalu tekan Enter. Oke, ini kita pindahkan garis ini, tekan M, Enter. Kita pindahkan ke mari, klik di sini. Oke, setelah itu ini kita cek kita sudah menempatkan semua pintu di bagian ruangannya.
Langkah selanjutnya, kita akan menempatkan jendela. Yang pertama tentunya ada jendela pada bagian depan yang seperti ini. Klik ini, tekan C, O, Enter. Kita klik di sini, lalu kita taruh di sini jendelanya. Lalu kita taruh di sini juga. Lalu di sini juga ada jendela yang sejenis. Lalu di sini juga. Oke, setelah itu tekan Enter. Setelah itu ada jendela yang seperti ini. Kita copy ini, klik di sini, kita tempatkan di sini. Lalu kita tempatkan juga jendela yang seperti ini di sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu hmm, ada lagi jendela yang seperti ini. Klik ini, tekan CO, Enter. Klik di sini, kita tempatkan jendelanya di sini. Lalu klik lagi. Di sini kita taruh lagi. Setelah itu, jendela yang seperti ini juga kita taruh di bagian ini. Lalu di sini juga. Setelah itu tekan Enter. Setelah itu ada jendela yang seperti ini. Tekan CO, Enter, kita copy jendela ini, kita taruh di bagian ini. Klik di sini, tekan Enter. Oke. Nah, untuk penempatan jendela ini sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan memotong garis yang tidak perlu. Kan kita cek dulu di bagian ruangannya, ini sudah ada jendela, sudah ada jendela. Kalau di sini tidak perlu karena garasi mobil, lalu di sini sudah ada, sudah ada. Hmm, oke, semua ruangan sudah kita taruh jendela. Oh ya, di sini hampir lupa. Ini klik yang ini, tekan CO, Enter. Klik di sini, kita taruh jendela ini di sini. Klik di sini, lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, tekan perintah TR pada keyboard, tekan Enter 2 kali. Kita potong dinding yang tidak perlu, yaitu ini di bagian teras ini. Tinggal klik seperti ini. Setelah itu di depan pintu ini, oke, setelah itu hmm, kan Enter. Nah, di sini ada ruang yang terbuka.
Kita buat garis bantu di layar dinding, tekan L, enter, klik di sini kita buat garis seperti ini. Lalu ini kita pindahkan, tekan M, enter. Ini kita pindahkan ke arah mari, tekan masuk angka 100, lalu tekan enter. Tekan TR, tekan enter 2 kali. Nah, garis yang tadi ini kita potong, yang ini klik sini, klik di sini, lalu tekan enter. Karena ini ada akses ruangan terbuka. Oke, kita cek dari depan. Nah, ini dari teras, ruang tamu bisa, lalu ini ruang akses terbuka. Oke, saya rasa ini semua ruang sudah bisa diakses dan sudah ada pintu dan jendela juga. Oke, langkah selanjutnya ini untuk yang ini kita hapus karena sudah tidak terpakai. Lalu di sini kita pilih eh, layer garis bantu seperti ini. Di sini kita akan membuat garis bantu untuk pembuatan dimensi. Tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kiri, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Begitu juga di sudut lainnya, kita buat garis yang sama seperti tadi. Oke, untuk garis yang ini kita kita pindahkan kemari, tekan M, enter, klik di sini, pastikan ini sejajar garisnya, atas dengan bawah seperti ini. Kalau sudah sejajar, klik di sini. Lalu ini juga kita pindahkan, tekan M, enter, klik di sini, pastikan ini sejajar dengan yang ini. Oke, kalau sudah, klik di sini. Setelah itu, ini bisa kita copy, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini. Lalu, eh, tekan enter. Setelah itu, ini kita klik kan CO, enter, ini kita copy, klik di sini, kita copy ke mari. Lalu ini juga pastikan lurus seperti ini, sejajar di sini, klik di sini. Lalu ini klik di sini. Setelah itu klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ini klik ini, kita tekan CO untuk mengcopy, tekan enter. Ini klik di sini. Kita copy atau tempatkan ini sejajar di sini, klik di sini, lalu klik lagi di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ini seleksi, ketik CO, tekan enter, klik di sini, lalu ini sejajar ini kita buat garis bantu di sini. Setelah itu kita copy yang ini, kita tempatkan di sini juga sejajar dengan ini.
Lalu ini kita copy, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini. Setelah itu, kita copy kemari, ini juga. Lalu ini juga kita copy di sini. Lalu ini kita copy, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita klik, tekan M, enter, klik di sini, taruh ke sini. Oke, setelah itu kita akan menempatkan dimensi, pilih layar dimensi. Ini kita buat dulu pengaturan dimensinya, tekan D, enter, klik new. Ini di name-nya kita ganti nama menjadi skala 100. Lalu klik continue. Lalu di tab line ini warnanya biru muda. Yang di sini klik warnanya hijau. Untuk extend beyond dim line saya buat menjadi 20 dan offset from origin saya buat menjadi 20. Lalu simbol and arrow. Di tab simbol and arrow untuk arrowhead first-nya saya buat architectural thick. Lalu untuk arrow size-nya saya buat 8. Lalu ke tab text, klik di sini, klik new. Untuk text style-nya saya beri nama skala 100 juga. Lalu klik OK. Setelah itu untuk font name-nya saya beri nama romantic. Saya pilih yang romantic. Lalu height-nya saya buat menjadi 22,5. Nah, di sini saya tulis 22,5 yang artinya titik di AutoCAD itu sama dengan koma. Lalu klik apply, lalu close. Setelah itu untuk text style-nya klik di sini, pilih yang skala 100. Lalu untuk text color-nya klik, pilih select color, pilih yang warna ini, lalu klik OK. Setelah itu untuk text placement vertikalnya saya ganti menjadi centered ini. Lalu untuk offset from dim line-nya saya buat menjadi 8, lalu klik OK. Setelah itu close. Nah, setelah itu di klik annotation ini pastikan untuk text style-nya dan dimensi stylenya sudah terpilih skala 100. Kalau belum terpilih seperti yang kita buat ini maka bisa dicek, klik di sini dan dipilih sesuai yang kita buat tadi. Klik ini dengan nama skala 100. Setelah itu pastikan sudah berada di layar dimensi. Ketik perintah keydim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi yang ini, garis bantu ini, tekan enter, tarik ke atas, kurang lebih sepanjang ini, klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di garis bantu yang bawah ini, kita seleksi garis bantu bawah ini, lalu tekan enter, tarik ke sini, lalu hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, kita seleksi garis bantu yang bagian samping kiri ini, klik ini, tekan enter, tarik ke samping kanan, klik di sini, lalu tekan enter lagi. Ini kita seleksi garis bantu yang samping kiri, klik di sini, seleksi, lalu tekan enter, tarik ke sebelah kiri seperti ini, lalu klik di sini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan memberi dimensi secara keseluruhan, ketik perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian atas di sini, klik di sini, lalu tarik arah ke samping kiri seperti ini.
lalu klik di sini. Setelah itu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tarik ke atas seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter. Setelah itu hmm, ini bisa kita pindahkan, tekan M, enter, kita taruh di bagian ini, sini. Oke, setelah itu kita akan memberi teks. Untuk layar garis bantu kita nonaktifkan karena sudah tidak kita pakai. Setelah itu pilih layar teks. Di sini kita ketik perintah T, enter, lalu klik di sini, arahkan kemari, buat di sini tulisan teks, ketik teks, lalu kita seleksi, pilih penempatan teks bagian tengah, klik ini, lalu klik di luar kotaknya, lalu ini klik teksnya, tekan M, enter, kita geser sedikit ke tengah seperti ini. Setelah itu klik teksnya, tekan CO, enter, kita copy teks ini ke bagian ini, klik di sini, klik di sini, di sini, di sini juga, lalu di sini, lalu di bagian ini, setelah itu di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini, setelah itu di sini, lalu di sini, nah, lalu di sini juga, lalu di sini juga, lalu tekan enter. Setelah itu tekan ED pada keyboard, tekan enter untuk mengedit teks. Klik teks yang ingin diedit, seleksi teksnya. Di sini tinggal menulis nama teksnya. Lalu klik di luar kotaknya, lalu klik ini lagi. Klik di luar kotaknya, klik teks ini lagi. Ini ruang tamu. Klik di luar kotaknya, lalu klik teks ini lagi. Ini adalah garasi mobil. Klik di luar kotaknya. Setelah itu, ini klik di sini. Ini adalah ruang keluarga. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini. Ini adalah kamar mandi atau WC. Saya singkat KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya. Setelah itu klik yang ini. Ini kamar 2. Lalu klik di luar kotaknya, klik yang ini. Ini adalah kamar 3. Klik di luar kotaknya, lalu ini adalah musola. Klik di luar kotaknya. Lalu ini adalah klik di sini, ini ruang makan. Lalu klik di luar kotaknya. Di sini ini adalah dapur. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini. Ini adalah tempat cuci. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini. Ini adalah kamar 4. Lalu klik di luar kotaknya, klik di sini. Ini adalah kamar mandi. Lalu klik di luar kotaknya, ini
Klik di sini, ini adalah WC. Klik di luar kotaknya, lalu tekan enter. Setelah itu, ini kita perkecil menjadi 20. Klik di luar kotaknya, masih besar juga, kita perkecil menjadi 16. Tekan enter. Klik di luar kotaknya. Oke, ini kita geser sedikit ke tengah. Ini juga. Oke, ini lupa kita potong. Tekan enter 2 kali. Ini klik di sini untuk memotong bagian dindingnya. Lalu tekan enter. Hmm, oke, ini sudah jadi. Setelah itu kita review secara singkat. Nah, ini adalah denah rumah ukuran 10 kali 15 dengan lebarnya dari sini ke sini 10 meter dan panjangnya dari sini kemari 15 meter. Di sini saya tulis untuk lebarnya 1000 dan untuk panjangnya 1500 karena ini adalah skala 1:100 yang artinya 1000 ini sama dengan 10 meter dan 1500 ini sama dengan 15 meter. Oke, setelah itu kita lihat di bagian depan ini ada teras dengan ukuran 3,5 kali 2. Lalu di sini ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3,25 kali 4 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3,5 kali 3,5 meter. Lalu di sini ada garasi mobil dengan ukuran 3,25 kali 5 meter. Lalu di sini ada kamar mandi atau WC di dalam kamar tidur yang pertama ini dengan ukuran 2,25 kali 1,5. Lalu di sini ada ruang keluarga dengan ukuran 4,5 kali 3,5. Lalu di sini ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3,25 kali 3. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3,25 kali 3 juga. Lalu ada musola dengan ukuran 2,25 kali 2 meter. Lalu di sini ada ruang makan dengan ukuran 3,25 kali 2 meter. Lalu di sini ada ada kamar 4 dengan ukuran 3,25 kali 3 meter. Lalu di sini ada tempat cuci dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 3,25 kali 3 meter. Lalu di sini ada kamar mandi di dapur dengan ukuran 2 kali 3 meter, 2 kali 1,5 meter. Lalu di sini juga ada WC-nya dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.